Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Roja Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 dan 3 tahun 2025. Di LPTK YN Curup, nomor induk mahasiswa 2558210735. Pada hari ini, saya akan mengambil video praktik mengajar di SDIT Semarak Rejang Lepong di kelas 4 fase B dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna dengan pendekatan Work Name Test Learning. Selamat menyaksikan, mohon arahan dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kitab pendidikan agama Islam. Ustadz cek terlebih dahulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini, ketua kelas? Alhamdulillah masuk semua, tidak ada yang tidak masuk ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, Padamu Negeri. Silakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Lebih dahulu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita membaca surah Al-Insyirah bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, Ustadz mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Ketua kelas silakan untuk maju ke depan. Doa dimulai. Baik, terima kasih kepada Ananda Habib yang telah memimpin doa. Doa ini Ustadz tanya kepada Ananda sekalian, doa itu sangat pentingkah? Penting? Sangat penting. Doa itu adalah permohonan. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Kalau kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah akan kabulkan permohonan kita. Mudah-mudahan Ananda membaca doa dan mudah-mudahan nanti Allah berikan pemahaman dalam memahami pelajaran yang akan dipelajari. Sebelum kita mulai pelajaran, kita coba tepuk sukses ya. Sudah hafal? Tepuk sukses. Baik. Anak soleh. Anak soleh. Tepuk sukses.
Kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Hujurat. Hari ini kita akan mempelajari tentang tauladan Asmaul Husna. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tauladan? Tauladan kita mencontohi hal yang baik yang melekat pada sesuatu yang baik, itu namanya tauladan Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba perhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. 1, peserta didik dapat menjelaskan makna teladan mulia Asmaul Husna dengan baik. 1 ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Aziz dan As-Salam. Kemudian yang ketiga, peserta didik menunjukkan perilaku Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Aziz dan As-Salam sebagai bukti implementasi 5 Asmaul Husna. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini. Bab 2. Teladan mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari 2 kata, yaitu al-asma yang memiliki arti nama-nama dan al-husna yang memiliki arti yang paling baik atau paling bagus. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama baik terbaik Allah. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 90. Coba perhatikan. Asmaul Husna yang dipelajari pada materi kita pada hari ini ada berapa? Ada 5. Pertama, Al-Malik. Apa arti Al-Malik? Maha mengajar. Al-Quddus, Maha suci. Al-Mu'min, Al-Aziz, As-Salam. Kalau gambar yang di sini itu menunjukkan sifat nama Allah yang apa? Al-Aziz ya, sifat Allah yang maha perkasa. Itu segala sesuatu Allah yang maha kuat. Sebelum kita menonton video, Ustadz mohon kalian siapkan kertas dan buku tulisnya masing-masing. Kita bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan setiap kelompok untuk dapat menyimak, memahami dan mencatat poin-poin pada video yang akan kita putarkan. Sudah siap semuanya? Sudah? Baik. Kita putar videonya. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita akan disayang Allah? Untuk mengenal Allah, kita harus tahu nama-nama baik Allah atau Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar, yaitu materi PAI kelas 4 yaitu teladan mulia Asmaul Husna. Coba kita perhatikan berikut ini. Terlihat satu keluarga sedang berdoa dengan Asmaul Husna. Apakah kalian dalam mengenali arti dari masing-masing Asmaul Husna? Allah memiliki nama-nama itu dan dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang kudus. Kalau beriman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 120 dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama baik-baik, maka disebut kepadanya dengan Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-nama ini. Mereka seperti yang pertama kita bicara tentang Asmaul Husna dan artinya. Asmaul Husna berjumlah 99 dan akan kita menjadi
adalah 5 asmaul husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam. Kan diamati ya, diamati videonya, nanti dicatat. Artinya Maha Raja. Allah adalah penguasa atas semua makhluknya. Allah yang bebas dan berusaha mengatur kehidupan dan kematian, mengatur dosa, menghilangkan kesusahan, menjauhkan kesedihan, mengaturkan doa, mengangkat dan merendahkan dan sesama. Al-Aziz artinya Allah Maha Mulia. Allah mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tugas secara kemuliaan dan dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Al-Qudus artinya maha suci dari segala kandungan dari Islam. Dia benar atas segala sifatnya sempurna. As-Salam artinya maha sejahtera. Allah maha sejahtera dan maha menyenangkan. Allah memberikan keselamatan kepada hambanya. As-Salam juga mencerminkan sebuah kasih sayang dan keadilan. As-Salam mengajarkan kita untuk selalu mendapatkan kedamaian dan menghindari permusuhan. Al-Mu'min artinya maha memberi keamanan. Allah adalah Tuhan yang memberi keamanan pada seluruh makhluknya. Dialah yang melindungi dan menyediakan segala fasilitas yang kita berbaik, sehingga mereka dapat hidup tenang. Untuk menguji pemahaman kamu, coba kita pasangkan asmaul husna dan artinya dari sungguh. Demikian materi hari ini, kita lanjutkan di sumber berikutnya. Baik, jadi sudah kalian menonton video ini 5 asmaul husna ya. Jadi ini cara kita menandani asmaul husna al-Qudus. Nih, perhatikan, menjaga kebersihan baik di sekolah maupun di rumah. Bersih itu sebagian dari iman yang termasuk dalam sifat al-Qudusnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga hati kita dijaga. Hati dari apa? Dari sifat yang dapat mengotori hati. Seperti apa? Hasad, hasud, dengki, iri, itu bisa mengotori hati kita. Kemudian yang 3, menjaga lisan kita dijaga, jangan sampai kita berkata yang tidak baik. Nah, maka itulah kita mengamalkan sifat al-Qudus. Kemudian al-Malik ya, al-Malik itu adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya raja, tidak ada yang menandingi maha rajanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita meneladani al-mu'min? Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengganggu orang lain. Meneladani asmaul husna al-aziz, tangguh, kita harus kuat menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meneladani asmaul husna as-salam, lalu menciptakan suasana dan rukun bersama teman, keluarga dan orang lain. Bantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Pantang menyerah dan tidak putus asa. Nah, itu sifat al-aziz. Kemudian melatih diri agar memiliki mental kuat, tidak loyo. Selanjutnya, Ustadz mohon kepada Ananda untuk dapat menulis, menyimpulkan, menganalisa dari video tadi, melarai teman yang berselisih atau berkelahi. Jangan kita menjadi orang yang selalu membuat orang berkelahi. Nah, kalau ada sahabat kita yang berkelahi, maka kita ya memisahkannya. Nah, itu juga termasuk dalam meneladani sifat asmaul husna as-salam. Yang telah kalian tonton tadi, silakan ditulis, diamati. Nanti ada kerja kelompok untuk menyampaikan pengamatan dari video yang telah ditampilkan. Ya, silakan Apip maju. Poin-poin dari video yang telah ditampilkan tadi. Ya, silakan Apip. Jadi kita harus mengagumi kebesaran Allah. Kita harus membersihkan lingkungan. Kita harus berusaha dan jangan pantang menyerah. Kita harus berdoa dan kita harus
mempercayai jika Allah selalu mendengar doa kita, membela yang lemah. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu kepada Pip. Silakan deh. Kita dengarkan hasil dari tugas kelompoknya. Nanti mempresentasikan hasil dari diskusi tugas kelompoknya masing-masing. Sama-sama, seluruhnya maju. Kelompok yang lain mohon untuk menanggapi ya. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi dan kita bisa jadi lebih baik dan selalu berusaha walaupun tak mudah seperti contoh Al-Qur'an, Al-Haji, Al-Malik, tapi memiliki Salam. Oke, kita beri hapus dulu kepada kelompok 2. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan seluruhnya kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini perhatikan, dengarkan. Memahami dan menghadapi masalah membimbing kita menjadi kembali di sini Ya. Baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ada yang ingin ditanggapi dari kelompok 3? Kelompok 3 ada? Kelompok 2 ada? Tidak ada. Baik, kalau sudah kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Baik, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 dan 2 mohon didengarkan dan bisa ditanggapi ya penyampaian dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami menghadapi Al-Maul, Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Aziz, dan Al-Alam. Kita belajar untuk taat pada aturan, menjaga kesucian, membangun kepercayaan, bangga menyala, dan menyebarkan kedamaian. Al-Malik kita harus menjadi ketua yang bijaksana. Al-Qudus kita harus menjaga kebersihan. Al-Mu'min hidup rukun. Oke. Ya, baik. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Kelompok 2? Tidak. Baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Beri aplaus dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, kalian sudah memberikan centang pada kolom yang telah disediakan, yaitu warna hijau. Itu ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sejauh ini sudah paham berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya. Selanjutnya nanti ada tes tugas mandiri. Tugas mandiri ini pilihan ganda. Silakan kalian untuk memberi nama kelas, kemudian silakan contek A, B, atau C dan D. Nanti silakan diamati, dipahami. Silakan siapkan pensil atau penanya. Tidak ada yang melihat kiri kanan. Tes kemampuan pemahaman Ananda dalam memahami materi kita pada hari ini. Sudah semua? Pilihan gandanya? Sudah? Baik, kita bacakan. Silakan yang salah disalahkan, yang betul dibetulkan. Tes kejujurannya. 1.
Asmaul Husna, Al-Malik memiliki arti A. Yang Maha Suci, B. Yang Maha Sejahtera, C. Yang Maha Merajai, D. Yang Maha Perkasa. Apa? Yang Maha Merajai, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Potongan ayat tersebut terdapat dalam surah Al-Asr, ya. 4. Asmaul Husna. Al-Aziz mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala A. Maha Perkasa, B. Ya, Maha Perkasa. 5. Berikut ini yang merupakan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap Asmaul Husna. As-salam adalah A. Berusaha menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar, B. Berusaha menjadi penguasa yang adil dan bijaksana, C. Berusaha menjaga kesucian diri dari perbuatan dosa, D. Berusaha menjadi orang yang kuat dan berkuasa. Jawabannya adalah A. Silakan dibuat B dan S. B, S-nya salah. Silakan dikumpulkan. Oke, berdasarkan dari tes tugas mandiri, alhamdulillah semuanya sudah memahami materi kita pada hari ini dengan baik, ya. Sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan bersikap mandiri sebagai cerminan Al-Malik dan Al-Aziz, menjaga kebersihan dan kesucian sebagai cerminan Al-Qudus, menyebarkan keamanan, kedamaian sebagai cerminan As-Salam, kemudian Al-Mu'min, serta memiliki kemuliaan dan kebesaran hati sebagai cerminan sifat Al-Aziz, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz mau bertanya kepada Ananda, sifat Al-Quddus itu mencerminkan apa? Kelompok tengah. Oke. Menjaga hati dan menjaga kebersihan, menegur, memisahkan mereka. Maka itu disebut dengan sifat Allah yang apa? Sifat Allah yang Al-Mu'min, ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipelajari mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, silakan disimpan buku dan alat tulisnya. Sebelum itu kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan untuk maju ke depan. Berdoa dimulai. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita sama-sama mengakhiri pembelajaran ini dengan ucapan alhamdulillahil alamin. Minggu depan kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran. Mudah-mudahan Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.